Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk, ada makhluk yang Allah lebih utamakan daripada makhluk yang lain. Allah lebih utamakan manusia daripada makhluk yang lain. Dan juga ketika Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan waktu itu berbeda-beda. Ada waktu yang lebih utama daripada yang lain. Dalam setahun, ada bulan Ramadan yang paling utama. Dalam seminggu, ada hari Jumat yang paling utama. Ada hari Arafah yang merupakan hari terbaik sepanjang tahun. Ada malam Lailatul Qadar yang merupakan malam terbaik sepanjang tahun. Dan ada banyak waktu lagi yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan doa. Ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa waktu khusus yang lebih istimewa daripada waktu-waktu yang lain, yang lebih berkemungkinan untuk dikabulkan daripada waktu-waktu yang lain. Dan ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis beliau. Dan para ulama setelah beliau meneliti hadis-hadis Rasul tentang waktu-waktu yang istimewa untuk kita berdoa, maka beliau menyimpulkan bahwa waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa yang pertama adalah di tengah malam, khususnya sebelum waktu terbit fajar. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa sebelum terbit fajar, Allah berfirman kepada manusia, hal min talibi hajatin fa'aqdiyaha. Apakah ada yang ingin meminta suatu hajat, maka akan aku kabulkan. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Apakah ada yang ingin meminta ampun, maka aku akan mengampuninya. Hadis ini menunjukkan bahwa di waktu sebelum subuh adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu yang kedua yang juga mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan beberapa kondisi dan waktu yang istimewa, salah satunya beliau sebutkan waduburos sholawatil maktubat, dan setelah melaksanakan sholat yang fardu, sholat yang wajib. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan setelah melaksanakan sholat wajib, apakah sebelum salam ataukah setelah salam. Namun intinya, setelah selesai kita melaksanakan sholat, baik itu pendapat yang mengatakan sebelum salam ataupun setelah salam, itu adalah salah satu waktu yang sangat mustajab. Usahakan jangan sampai kita setelah melaksanakan sholat langsung pergi dari tempat sholat kita. Kita puji Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian kita minta hajat kita. Insya Allah itu adalah salah satu waktu yang mustajab dan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu yang ketiga yang juga istimewa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dilantunkan azan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa doa itu dikabulkan indan nida, ketika sedang dikumandangkan azan. Kemudian waktu yang selanjutnya adalah antara azan dan iqamah. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam sebuah hadis, la yuraddud du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamah. Oleh karenanya, waktu yang mungkin singkat ini perlu untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mohon kepada Allah apa yang ingin kita minta, maka insya Allah di waktu yang mustajab itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu istimewa selanjutnya adalah ketika sedang terjadi berkecamuknya perang antara orang muslimin dan orang kafir. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa indal tiqa'il juyush, atau ketika bertemunya pasukan antara pasukan muslim dengan pasukan non-muslim. Kemudian waktu selanjutnya yang juga mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika turun hujan, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu doa yang mustajab, waktu yang istimewa untuk kita berdoa
adalah watahtal mator, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika turun hujan. Para ulama mengungkapkan wa inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Ini adalah waktu yang mustajab karena hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang selanjutnya yang juga istimewa untuk kita berdoa adalah di sore hari, di hari Jumat. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa di hari Jumat ada satu waktu di mana jika ada orang yang berdoa di waktu itu, bertepatan dengan waktu itu, maka pasti akan Allah kabulkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu ini. Ada yang mengatakan ketika waktu duha, ada yang mengatakan ketika imam ataupun khotib naik ke atas mimbar, ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan setelah selesai sholat Jumat, ada yang mengatakan setelah sholat asar, dan pendapat yang paling kuat bahwa waktu mustajab di hari Jumat adalah setelah sholat asar, dan ini didasarkan kepada sebuah hadis yang sahih. Kemudian waktu selanjutnya yang juga istimewa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita minum air Zam-Zam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung bagaimana niatnya untuk apa. Artinya kalau kita minum air Zam-Zam dengan niat semoga diberikan kesembuhan, insya Allah itu menjadi wasilah kesembuhan kita. Kita minum air Zam-Zam dengan niat semoga kita diberikan pemahaman, insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan pemahaman. Dan ini sudah terbukti. Salah satunya adalah Imam Baihaqi, seorang ahli hadis. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau bahwa ketika beliau minum air Zam-Zam, pernah beliau berdoa agar beliau menjadi salah satu orang yang bermanfaat dan ilmu beliau bermanfaat, maka jadilah beliau seperti yang kita ketahui, itu periwayat hadis yang sangat terkenal Imam Baihaqi. Dan banyak sekali ulama-ulama yang lain yang berdoa ketika minum air Zam-Zam dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu selanjutnya yang juga istimewa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sedang bersujud. Di dalam sebuah hadis disebutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam kondisi dia sedang sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Ketika kita sujud, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saat-saat di mana kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa ketika kita sedang sujud dalam sholat, kita boleh berdoa, melafadzkan doa yang berbahasa Arab. Tidak boleh melafadzkan doa yang berlafadz bukan dari bahasa Arab. Tapi kalau kita ketika sujud dalam sholat berdoa dengan bahasa kita sendiri, boleh, dengan catatan tidak boleh dilafadzkan. Artinya berdoa hanya dalam hati. Itu diperbolehkan. Karena di dalam sholat tidak boleh ada bahasa lain kecuali bahasa Arab. Kemudian keadaan selanjutnya yang kita juga dikabulkan doa kita menjadi salah satu waktu yang istimewa adalah ketika kita mendengar ayam berkokok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malaikah." Kata beliau, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendengarkan ayam berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala karena ayam tersebut sedang melihat malaikat. Kemudian kondisi selanjutnya yang juga kita dianjurkan untuk berdoa karena kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sedang berpuasa. Kemudian ketika kita sedang musafir atau perjalanan jauh. Rasulullah bersabda bahwa ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, doa orang yang sedang musafir atau perjalanan jauh. Yang ketiga, doa orang yang sedang berpuasa. Maka ketika kita sedang berpuasa, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kondisi di mana doa pasti dikabulkan, yaitu salah satunya doanya ibu kepada anak, doanya bapak kepada anaknya. Ini juga termasuk doa yang mustajab. Kemudian doanya orang yang terzalimi.
Rasulullah bersabda, "Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Artinya, ketika orang sedang terzalimi dan dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Makanya ketika kita terzalimi, ulama menganjurkan agar kita berdoa yang baik-baik saja. Artinya, misalnya kita mendoakan semoga orang yang zalim itu diberikan hidayah, atau kita berdoa semoga kita karena terzalimi bisa menjadi sabar dan seterusnya. Itu lebih baik daripada kita mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi kita. Dan kita jangan sampai berbuat zalim kepada orang lain, karena dikhawatirkan orang tersebut akan berdoa dan doanya dikabulkan. Kalau doanya buruk, maka akibatnya juga akan menjadi buruk bagi kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian juga yang menjadi mustajab, salah satunya adalah doa anak yang soleh, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa doa anak yang soleh untuk orang tuanya termasuk salah satu amal jariah yang pahalanya terus mengalir untuk orang tuanya. Demikian beberapa kondisi dan waktu di mana doa kita lebih mustajab daripada kondisi dan waktu-waktu yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi timbangan amal soleh kita di hari kiamat nanti. Dan semoga doa-doa kita dikabulkan di waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.